Bab 141, Lelang Jutaan Harta Karun. Bab 141, Lelang Jutaan Harta Karun. Setelah Fei Hao pergi, Huang Xiaolong dan Marsekal Hao Tian menunggunya di aula utama perdagangan 9 tripod. Menjelang fajar, Fei Hao kembali, dengan kepala Mei Pengliang yang terpenggal di tangannya. Fei Hao melaporkan, Yang Mulia, Mei Pengliang dan semua murid paviliun awan cerah telah ditangani. Huang Xiaolong mengangguk ringan, hasil ini sesuai dengan harapannya. Kita akan kembali ke kota kerajaan nanti, kata Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Meskipun masalah dengan Mei Sen dan putranya dari paviliun awan cerah telah diselesaikan, masih ada beberapa hal yang belum beres, yang membuat Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak kembali begitu cepat. Baik, Yang Mulia, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian dengan hormat mengakui keputusannya. Sebelum cahaya pagi menyebar ke seluruh negeri, berita tentang Mei Sen menyambar kota Kabupaten Big Dawn bagaikan guntur, menimbulkan kegemparan yang mengejutkan di seluruh kota. Rakyat jelata juga diberitahu bahwa Presiden Paviliun Awan Cerah, Mei Sen terbunuh pada malam hari. Mei Sen dan semua murid Paviliun Awan Cerah mengalami kehancuran. Di dalam rumah besar kepala penjaga wilayah Fajar, kepala penjaga Wudong memasang ekspresi jelek di wajahnya saat melihat mayat Mei Sen. Persahabatannya dengan Mei Sen baik. Kastelan, haruskah kita mengirim pengawal untuk mengepung Nine Tripod Commerce? Salah satu pengawal Kastelan Manor datang ke samping Wudong dan bertanya, Presiden Mei Sen dan orang-orang ini pasti dibunuh oleh orang-orang dari Nine Tripod Commerce. Ya, Kastelan, bahkan jika Nine Tripod Commerce itu didukung oleh Marshal Hao Tian, lalu kenapa? Seorang pangeran yang melanggar hukum sama bersalahnya dengan seorang rakyat. Aku tidak percaya Nine Tripod Commerce berani membalas. Penjaga Kastelan Manor lainnya angkat bicara. Ekspresi Wudong sangat muram sepanjang waktu, laporkan masalah ini kepada Perdana Menteri terlebih dahulu. Perdana Menteri harus membuat keputusannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Wudong mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk memberitahu Perdana Menteri Wu Feng tentang masalah ini. Beberapa jam kemudian, Wudong menerima balasan Perdana Menteri Wu Feng dan instruksi lebih lanjut. Membaca jawaban dari Perdana Menteri Wu Feng, Wudong menghela napas lega. 5 hari kemudian, 5 hari telah berlalu sejak Presiden Paviliun Awan Cerah, Mei Sen dan lebih dari 200 murid terbunuh, dan gosip itu berangsur-angsur mereda. Yang membingungkan pasukan besar dan kecil di daerah Fajar Besar adalah kurangnya tanggapan dari Istana Kastelan sementara perdagangan 9 tripod tetap aman dan sehat. Tidak hanya itu, bisnis perdagangan 9 tripod benar-benar bergairah selama beberapa hari terakhir. 10 hari kemudian ketika Huang Xiaolong, Fei Hao, dan Marsekal Hao Tian akhirnya meninggalkan Kabupaten Big Dawn dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Sesampainya di kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong langsung menuju ke istana Tianshuan. Namun, tidak lama setelah dia melangkah masuk ke Tianshuan Mansion, Sun Zhang dan Xiong Chu dari Cosmic Star Academy datang. Tujuan kunjungan mereka terkait dengan penerimaan tamu di halaman dalam. Duduk di aula utama Tianshuan Mansion, Sun Zhang ragu-ragu sebelum berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, kemarin lusa kita mengadakan diskusi meja bundar di halaman dalam dan Xiong Chu dan aku mengusulkan agar kau diizinkan masuk ke halaman dalam. Sebagian besar tetua halaman dalam menyetujuinya, hanya saja. Kalimat Sun Zhang terhenti di sini. Xiong Chu melanjutkan, hanya saja ada 3 tetua yang menolak masuknya kamu ke halaman dalam. Ada 10 tetua di halaman dalam. 3 dari mereka tidak setuju, yang berarti Huang Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam karena aturan mengharuskan 9 suara. Oh, 3 tetua. Huang Xiaolong acuh tak acuh terhadap fakta ini. Baginya, halaman dalam sama sekali tidak penting. Satu-satunya manfaatnya adalah bahwa ada sedikit lebih banyak sumber daya kultivasi yang dialokasikan dibandingkan dengan tahun ketiga yang normal, seperti alokasi spirit dan hadiah, dan manfaat lainnya. Namun, spirit dan kelas 3 dan kelas 4 ini tidak dapat dibandingkan dengan mutiara naga api dari pagoda harta karun Linglong. Sun Zhang dan Xiong Chu saling bertukar pandang jengkel melihat ekspresi Huang Xiaolong. Sepertinya bocah kecil ini benar-benar tidak tertarik dengan halaman dalam. Harus diketahui bahwa memasuki halaman dalam adalah impian setiap siswa. Tujuan yang mereka perjuangkan saat memasuki akademi. Alasan ketiga tetua menolak penerimaanmu adalah karena semua murid pelataran dalam harus mencapai ordo ke-10, sedangkan kamu masih ordo ke-9. Sun Zhang menjelaskan. Oh benar, mereka bertiga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Perdana Menteri Wu Feng. Xiong Chu menambahkan, Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Hao Tian memiliki beberapa konflik di antara mereka, oleh karena itu, menurut pendapat Xiong Chu, alasan utama ketiga tetua ini tidak setuju dengan Huang Xiaolong memasuki halaman dalam kemungkinan besar karena ulah Perdana Menteri Wu Feng dalam kegelapan. Mengenai klaim Huang Xiaolong bukan seorang prajurit Ordo ke-10, yang menjadi dasar penolakan itu hanyalah alasan. Perdana Menteri Wu Feng, kilatan tajam terpancar di mata Huang Xiaolong saat ia mengulang nama itu. Sekali lagi, itu adalah Perdana Menteri Wu Feng. Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Wu Feng ini tampaknya mencari masalah dengannya di setiap sudut. Semua insiden ini hanya karena Marshal Hao Tian. Atau mungkin, segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu meninggalkan istana Tianshuan, tetapi sebelum mereka pergi, Huang Xiaolong menanyakan nama ketiga tetua. Xie Wei, Jiang Hengyu, Cheng Fengli, itulah nama 3 tetua halaman dalam. Setelah menghafal nama-nama tersebut, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia berhasil mencapai puncak Orde ke-10, jadi ia merasa bahwa terobosan ke Orde ke-10 akhir sudah dekat.
Dan masih ada 4 bulan lagi hingga kompetisi tahunan akhir tahun akademi, dan Huang Xiaolong telah memutuskan untuk maju ke Ordo ke-10 akhir secepat yang ia bisa untuk meraih kejuaraan keseluruhan akademi di tangannya. Setelah memperoleh kejuaraan, langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Awalnya, rencana Huang Xiaolong adalah untuk menembus ranah Xiantian tahun depan sebelum memenangkan kejuaraan umum. Dengan begitu, berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren akan memberinya pijakan yang lebih baik dalam kompetisi. Namun, sekarang, ia berubah pikiran. Dia harus memasuki Institut Duanren sesegera mungkin, lalu mendapatkan dan memurnikan harta surgawi nomor 4 Mutiara Jiwa Absolut. Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno, menjalankan taktik Asura sambil melahap energi spiritual dunia bawah yang jatuh bagai gelombang pasang dari kehampaan. Naga kembar hitam dan biru melayang di belakang Huang Xiaolong, dan tubuh mereka yang panjangnya lebih dari selusin meter berkilauan saat masing-masing sisik naga itu tumbuh lebih tebal dan lebih padat. Saat kekuatan Huang Xiaolong semakin mendekati alam Xiantian, tubuh naga kembar itu semakin nyata dan kokoh. Dari kejauhan, mereka tampak seperti naga ilahi primordial yang nyata. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di medan perang kuno. Selain berkonsentrasi pada taktik Asura, ada juga kitab metamorfosis tubuh. Yang membuat Huang Xiaolong gembira adalah adanya tanda-tanda memasuki tahap 10. Memasuki tahap 10 menunjukkan kekuatan seorang ahli alam Xiantian. Saat itu, bahkan jika ki pertempuran Huang Xiaolong belum menembus alam Xiantian, hanya dengan kekuatan internalnya menembus tahap 10 akan sangat membantunya di kota kekaisaran. Cahaya terang terus bersinar dari tubuh Huang Xiaolong saat lapisan samar cahaya merah menyala muncul di permukaan kulitnya. Latihan gila selama setengah bulan menyebabkan ki pertempuran dunia bawah di Meridian dan Laut Ki melonjak, mengalir melalui pembuluh darahnya. Tiba-tiba, Huang Xiaolong bergetar dari dalam, Meridian dan Laut Ki-nya membesar lagi. Ordo ke-10 akhirnya berhasil menerobos. Huang Xiaolong terus menjalankan teknik taktik Asura selama beberapa jam sebelum berhenti dan membuka matanya. Cahaya dingin yang tajam bersinar di matanya seperti ujung pisau yang mematikan. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Saat keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan adik perempuannya, Huang Min. Melihat sosok Huang Xiaolong, Huang Min melompat kegirangan dan berlari ke arah Huang Xiaolong. "Kakak, akhirnya kamu selesai latihan." Melihat ekspresi di wajah saudara perempuannya, Huang Xiaolong sudah bisa menebak pasti ada sesuatu dalam pikirannya, dan sakit kepala mulai muncul. Benar saja, kalimat Huang Min selanjutnya adalah, "Kakak, temani aku ke lelang sejuta harta karun." Bab 142, pergi ke lelang. Bab 142, pergi ke lelang. Lelang sejuta harta karun. Huang Xiaolong bingung. Rumah lelang sejuta harta karun ini merupakan lelang yang diadakan oleh perusahaan 1000 harta karun, dan perusahaan 1000 harta karun merupakan salah satu dari 3 perusahaan terbesar Kekaisaran Duanren. Di antara ribuan kerajaan yang bersumpah setia di bawah Kekaisaran Duanren, mereka memiliki lebih dari 2000 cabang, satu di setiap kota kerajaan dan lokasi utama penting lainnya. Dan di kota kerajaan Luotong, ada satu cabang rumah lelang sejuta harta karun. Meskipun perusahaan 9 tripod yang didirikan Huang Xiaolong merupakan salah satu perusahaan terbesar di kerajaan Luotong, jika dibandingkan dengan perusahaan 1000 harta karun yang besar, perusahaan itu tak lebih dari biji wijen. Huang Min menjelaskan, "Kakak, mungkin kamu tidak tahu, tapi kudengar dalam pelelangan kali ini akan ada hal-hal selain harta karun seperti teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Mereka bahkan melelang harta karun spiritual, geosentrik Esne." "Apa, Esne geosentris?" Huang Xiaolong tercengang. Lebih dari 100.000 kaki di dalam bumi, dan setelah ribuan tahun mengalami kondisi tertentu, planet ini akan melahirkan harta karun spiritual yang ajaib. Dan harta karun itu adalah geosentrik Esne. Geosentrik Esne ini adalah harta karun alami yang terbentuk dari pengumpulan berbagai aura spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika diambil oleh seseorang yang berkultivasi dalam ki pertempuran, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Esne geosentris ini tidak hanya dapat memperpanjang umur seseorang, tetapi juga meningkatkan kultivasi ki pertempuran seseorang. Efek memperpanjang umur ini tidak sesederhana meminum ramuan tertentu yang dapat memperpanjang umur. Ya, Esne geosentris. Kudengar lelang sejuta harta karun di kerajaan Luotong kita bahkan menarik perhatian orang-orang dari kerajaan tetangga dan beberapa kekuatan besar kali ini. Huang Min menjelaskan. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan tekad. Esne geosentris. 1. Bahkan setelah berhasil mencapai orde ke-10 akhir, Huang Xiaolong tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menjadi juara akademi secara keseluruhan dalam kompetisi tahunan mendatang. Namun, jika dia dapat menawar Esne geosentris ini, menelannya dan berlatih, dia yakin bahwa dia dapat maju ke puncak orde ke-10 akhir sebelum kompetisi tahunan. Melihat ekspresi kakaknya, Huang Min tahu dia terpikat. "Kakak, lelangnya akan dimulai 2 jam lagi." "Iya," kata Huang Min. "Baiklah, ayo kita ke sana sekarang." Huang Xiaolong mengangguk setuju. Awalnya, dia tidak tertarik dengan apa yang disebut lelang ini, tetapi Thousand Treasures geosentrik Esne ini, dia harus mendapatkannya. Melihat Huang Xiaolong setuju, wajahnya berseri-seri saat dia bersorak kegirangan sebelum dengan cepat menarik Huang Xiaolong keluar dari Tianxuan Mansion dengan tangannya. Tepat saat mereka meninggalkan istana Tianxuan, Huang Xiaolong dan Huang Min bertemu dengan Marsekal Hao Tian dan Fei Hou. Tuan muda ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Keduanya terkejut ketika mendengar Huang Xiaolong ingin berpartisipasi dalam lelang jutaan harta karun. Tuan muda ingin menawar Esne geosentris. Fei Hou menebak dan bertanya.
Untuk lelang khusus ini, lelang sejuta harta karun berusaha keras untuk mempublikasikan masalah ini. Selama 2 hari terakhir, baik Marsekal Haotian maupun Fei Hou telah mendengar tentang geosentrik Esne yang dilelang berkali-kali. Huang Xiaolong mengangguk, benar. Bagi Huang Xiaolong, tidak perlu menyembunyikan apapun dari kedua orang ini. Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Melihat perubahan ekspresi mereka, Huang Xiaolong bertanya. Keduanya tampak ingin melaporkan sesuatu kepadanya. Kami datang untuk melaporkan kepada Tuan Muda bahwa Yu Chen dari Sekte Pedang Besar datang ke kerajaan Luotong. Selain Yu Chen, Ning Wang juga datang. Marsekal Haotian melaporkan dengan hormat. Oh, Yu Chen, Ning Wang. Tatapan mata Huang Xiaolong menajam. Dia tidak menyangka mereka muncul di kota kerajaan Luotong. Keduanya datang ke kerajaan Luotong pada saat yang sama, jadi tujuannya pasti lelang jutaan harta. Ning Wang beruntung bisa melarikan diri di Big Down County, tetapi kali ini dia berani menunjukkan wajahnya di kota kerajaan. Huang Xiaolong mencibir dingin. Dia menoleh ke Marsekal Haotian dan Fei Hou, berkata, ayo pergi, kalian berdua ikut aku ke lelang jutaan harta karun. Baik, Tuan Muda, jawab keduanya dengan hormat. Oleh karena itu, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang, Huang Xiaolong, Huang Min, Marshal Haotian, dan Fei Hou, berjalan menuju tempat lelang sejuta harta dengan santai. Kakak, kali ini kedua orang tua itu, Yu Chen dan Ning Wang, datang ke sini jadi jangan biarkan mereka lolos. Dalam perjalanan, Huang Min mengepalkan tangan kecilnya dengan marah sambil memikirkan kedua orang itu, wajah kecilnya memancarkan kebencian. Beberapa tahun terakhir ini, Sekte Pedang Besar dan keluarga Marsial Ning terus mengirim pembunuh untuk membunuh keluarga mereka. Suatu kali, Huang Min hampir terluka, sehingga dendam gadis kecil itu terpendam pada mereka berdua. Huang Xiaolong melihat adik perempuannya mengepalkan tangan kecilnya dengan kuat, dan dia tidak dapat menahan senyum. Saat kita sampai di tempat pelelangan, jika kamu melihat dua orang tua kolot ini, kamu pergi dan pukul mereka hingga jatuh ke tanah sampai mereka tidak dapat bangkit lagi. Mendengar ini, Huang Min tersedak, lalu mencibirkan mulutnya dan bergumam, kakak, kau tahu kan kalau aku tidak bisa mengalahkan kedua orang tua kolot itu. Huang Xiaolong menyeringai tanpa malu. Marsekal Haotian dan Fei Hou mengikuti di belakang mereka dan juga tersenyum. Dalam perjalanan menuju lelang sejuta harta karun, Huang Xiaolong melihat jalanan semakin ramai. Mereka bisa melihat banyak orang mengenakan berbagai macam gaya dan warna. Dilihat dari arah yang dituju, semua orang ini datang untuk tujuan yang sama, kemungkinan besar mereka adalah pasukan yang datang ke kerajaan Luotong untuk mengikuti pelelangan. 1 jam kemudian, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di rumah lelang. Rumah lelang sejuta harta karun kota kerajaan Luotong terletak di jalan yang paling makmur. Pada hari-hari biasa, jalan itu sudah ramai, tetapi hari ini jalanan macet sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa masuk. Saat Huang Xiaolong tiba, di hadapannya ada sekumpulan kepala hitam yang bergoyang-goyang. Kerumunan itu terjebak, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Menyadari hal ini, Fei Hou berjalan ke depan untuk membuka jalan bagi Huang Xiaolong. Dimanapun Fei Hou lewat, aliran udara yang kuat menyebar dan mendorong semua orang, memberi jalan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pintu masuk rumah lelang Million Treasures. Kepala petugas rumah lelang sejuta harta tercengang saat melihat Marsekal Haotian di belakang Huang Xiaolong. Sambil tersenyum lebar, dia buru-buru menyambut mereka dengan sopan dan membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi. Siapa anak itu? Bahkan kepala pelayan perusahaan 1000 harta datang untuk menyambutnya secara pribadi. Kau bahkan tidak tahu ini. Dia adalah jenius paling berbakat dari kerajaan Luotong, Huang Xiaolong. Yang di belakangnya adalah pahlawan kerajaan Luotong, hanya di bawah Raja, Marsekal Haotian. Apa, dia Huang Xiaolong? Setahun yang lalu, ada rumor tentang dia yang mengalahkan Yang An dari kerajaan Yuai. Hal ini menimbulkan keributan di antara orang banyak. Namun, ada pengecualian. Seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam bersulam menatap ke arah Huang Xiaolong dengan penuh kebencian saat dia melangkah masuk ke rumah lelang Million Treasures. Dia tampak ingin memotong Huang Xiaolong menjadi potongan-potongan kecil. Tuan Muda, Anda saat ini bukanlah lawan Huang Xiaolong. Anda harus menanggung rasa sakit ini sampai saatnya tiba. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan di belakang pemuda itu dan mengingatkannya dengan berbisik. Jangan khawatir Paman Liu, aku tahu aku tidak akan bertindak gegabah. Akan tiba saatnya aku menghancurkan rumah Tianxuan milik keluarga Huang untuk membalaskan dendam ayah. Pemuda berjubah hitam itu mengumpat dengan gigi terkatup, dan suaranya sangat dingin. Kepala petugas rumah lelang sejuta harta itu secara pribadi menyiapkan ruangan pribadi untuk kelompok Huang Xiaolong setelah memandu mereka masuk melalui lorong yang khusus disiapkan bagi tamu terhormat. Sebelum pergi melayani tamu lainnya, kepala pelayan rumah lelang sejuta harta memberitahu mereka bahwa ia menginstruksikan para pengikut rumah lelang untuk melayani mereka jika mereka membutuhkan sesuatu. Setelah kepala pelayan menutup pintu dan pergi, Huang Xiaolong melirik ke aula di bawah dan tiba-tiba, dia melihat siluet yang dikenalnya. Catatan, 1 Esne, zat cair seperti susu yang terbentuk jauh di dalam bumi setelah jutaan tahun. Esne dalam bahasa Baskue berarti, susu. Bab 143, bertemu Yang An lagi. Bab 143, bertemu Yang An lagi. Yang An, sosok yang familiar itu adalah orang yang sama yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong di kerajaan Yuai Yang An. Dia tidak menyangka lelang itu akan menarik Yang An dari kerajaan Yuai. Karena Yang An ada di sana, bukankah kakeknya, Yang Dong, juga akan ada di sana. Mata Huang Xiaolong menyipit. Yang An, pada titik ini, Fei Hou juga memperhatikan Yang An di dalam aula lelang, dan seperti Huang Xiaolong, dia juga terkejut. Jadi, bocah kecil itu adalah Yang An.
Mata Marsekal Haotian mengikuti Fei Hou, lalu jatuh ke sosok Yang An. Dia mungkin tidak ada di kerajaan Yuwei, tetapi dia menerima berita tentang Huang Xiaolong yang mengalahkan Yang An di kerajaan Yuwei. Fei Hou mengangguk, itu anak itu. Pada saat ini, Yang An berjalan melewati lorong untuk menyambut tamu istimewa, membenarkan ramalan Huang Xiaolong, Yang Dong memang datang karena hanya ahli alam Xiantian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar pribadi. Oleh karena itu, jika Yang Dong tidak ada, Yang An tidak akan memiliki akses ke kamar pribadi. Orang-orang terus berbondong-bondong memasuki balai lelang, baik pasukan besar maupun kecil dari kerajaan tetangga telah melakukan perjalanan. Seluruh aula menjadi gaduh. Meski begitu, sejak mereka memasuki gedung lelang, si tukang cerewet yang dikenal sebagai Huang Min itu sebenarnya hanya diam saja, duduk dengan patuh sementara matanya yang besar dan bulat menjelajahi lantai dasar gedung lelang itu, seakan mencari seseorang. Melihat ini, Huang Xiaolong tersenyum, aku berkata, gadis kecil, apakah kamu datang ke pelelangan bukan untuk membeli sesuatu, tetapi untuk mencari seseorang? Awalnya, Huang Xiaolong mengucapkan kata-kata ini untuk menggoda Huang Min, tetapi dia tidak menyangka Huang Min akan tersipu dan menatapnya dengan marah, kakak, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku datang ke pelelangan untuk membeli sesuatu. Huang Xiaolong tidak menyangka dia akan bisa menebak dengan benar bahwa adik perempuannya memang sedang mencari seseorang di sini. Kalau begitu, katakan padaku, barang lelang yang mana yang kamu inginkan? Nada bicara Huang Xiaolong mengandung makna ganda saat dia tersenyum malu pada adik perempuannya. Huang Min bergumam tidak jelas, namun setelah setengah hari, tidak ada jawaban konkret yang keluar darinya. Pada akhirnya, dia mendongak dengan malu-malu dan marah, ngomong-ngomong, aku datang untuk menawar barang. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan masam. Marsekal Haotian dan Fei Hou tidak dapat menahan senyum kecil. Saat itu, lautan manusia telah memadati seluruh tempat pelelangan besar itu. Untungnya, tempat itu besar dengan 10.000 kursi yang telah disiapkan sebelumnya, namun, semuanya terisi penuh. Tidak ada kursi kosong yang tersisa. Jika situasi kursi di bagian bawah seperti itu, orang tidak perlu menyebutkan bahwa kamar pribadi yang sangat terbatas kemungkinan sudah dipesan penuh sejak awal. Tak lama kemudian, pintu masuk pelelangan ditutup dan tidak memperbolehkan peserta lain masuk karena seorang lelaki tua berusia 70-an yang mengenakan jubah juru lelang sudah melangkah ke atas panggung. Setelah lelaki tua itu naik, dia memperkenalkan dirinya sebentar, menyatakan bahwa dia adalah juru lelang kelas atas rumah lelang 1000 harta karun. Di rumah lelang 1000 harta karun kerajaan Luotong, hanya ada 2 juru lelang kelas atas. Tentu saja, ada banyak juga yang kelas awal dan kelas menengah. Pada saat ini, pelelangan diawasi oleh salah satu juru lelang kelas atas sehingga lelang khusus ini sangat penting. Setelah memperkenalkan dirinya, ia melanjutkan dengan peraturan lelang sebelum akhirnya menyatakan bahwa lelang akan dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah segumpal Golden Crow Marrow. Sumsum gagak emas merupakan bahan penting untuk memurnikan spirit dan tingkat 4, dan sumsum gagak emas yang normal hanya sebesar kepalan tangan bayi, tetapi yang dilelang berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Harga awalnya adalah 100.000 koin emas. Biasanya, barang pertama yang dilelang adalah barang termurah pada acara tersebut. 100.000 koin emas. Memikirkan rasio terhadap barang-barang yang dilelang menjelang akhir, kekuatan yang lebih kecil merasa jantung mereka menegang. 110.000, 120.000. Dalam sekejap, suara penawaran terdengar riuh di bawah panggung. Dan akhirnya, sumsum gagak emas seukuran telapak tangan itu dimenangkan dengan harga 130.000 koin emas. Huang Xiaolong duduk diam di ruang pribadi. Meskipun sumsum gagak emas adalah bahan penting dalam memurnikan pil, pada dasarnya itu tidak berguna baginya. Selanjutnya, barang kedua yang dilelang adalah pedang panjang yang diberi nama South Parting. Menurut pengantar juru lelang, pedang panjang South Parting ini ditempa dari inti es berusia 10.000 tahun dan logam langka lainnya. Pedang itu sangat tajam, tetapi ini adalah manfaat sekunder. Intinya adalah bahwa pemilik sebelumnya dari pedang panjang South Parting ini, menurut penjelasan juru lelang, adalah seseorang bernama Su Fei, seorang ahli Xiantian dari Ordo ke-7. 100 tahun yang lalu, Su Fei ini sangat terkenal di kerajaan sekitarnya, dan pedang panjang South Parting hilang setelah dia jatuh. Pedang itu ditemukan beberapa waktu lalu oleh orang-orang dari rumah lelang 1000 harta karun. Huang Xiaolong memiliki pedang Asura, jadi, senjata tingkat ini tidak masuk ke matanya. Namun, ketika Huang Min melihat pedang panjang South Parting, matanya terpaku padanya tanpa berkedip, jelas bahwa dia sangat menyukai pedang itu. Kakak, bisakah? Tanya Huang Min malu. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi di wajah adik perempuannya, kau ingin menawar pedang pemisah selatan ini. Huang Min mengangguk sambil menatap kakak laki-lakinya meskipun dia memiliki sejumlah tabungan sendiri, itu masih jauh dari cukup untuk menawar pedang panjang South Parting. 200.000. Pada saat ini, seseorang di lantai dasar tiba-tiba mengajukan tawaran. Harga awal untuk pedang panjang South Parting adalah 180.000. 210.000. Penawar lain menaikkan tawarannya. 300.000. Tiba-tiba, suara Huang Xiaolong datang dari ruang pribadi di lantai atas. 310.000. Mengikuti di belakang Huang Xiaolong, sebuah suara terdengar dari ruangan lain. 400.000. Huang Xiaolong menambahkan dengan ekspresi tenang. 400.000. Seluruh aula besar itu menjadi sunyi senyap, termasuk ruangan pribadi lain yang mengajukan penawaran. Pada akhirnya, pedang pemisah selatan dilelang oleh Huang Xiaolong dengan harga 400.000 koin emas. Ketika orang-orang dari rumah lelang 1000 harta karun mengirim pedang itu ke ruang pribadi, wajah Huang Min berseri-seri dan dia tidak mau meletakkan pedangnya. Bisakah kau memberitahuku sekarang siapa yang ingin kau temukan dengan datang ke pelelangan?
Melihat ekspresi bahagianya, Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk bertanya lagi. Keuntungan tahunan dari Nine Tripod Commerce sangat melimpah, dan 400 koin emas ini tidak lain hanyalah sehelai rambut dari 9 ekor lembu bagi Huang Xiaolong. Huang Min menjawab dengan jujur sambil sedikit malu, saya datang untuk mencari Guo Tai. Guo Tai. Huang Xiaolong bingung. Dia kemudian menoleh ke Marsal Hao Tian dan Fei Hou tetapi keduanya menggelengkan kepala. Tampaknya, tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama ini. Kepala Huang Min menunduk begitu rendah hingga hidungnya hampir menyentuh dadanya, dan dia berkata, dia adalah putra Guo Xiyuan. Guo Xiyuan, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou semuanya terkejut. Guo Xiyuan adalah presiden cabang rumah lelang 1000 harta karun di kota kerajaan Luotong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan masam setelah melupakan kejutan kecil itu. Jadi, alasan adik perempuannya datang ke pelelangan itu adalah demi kekasihnya. Tetapi kalau dipikir-pikir, setelah tahun ini, adik perempuannya akan berusia 16 tahun, dan 2 tahun lagi dia akan cukup umur untuk menikah. Apakah ibu dan ayah tahu tentang ini? Tanya Huang Xiaolong. Belum, Huang Min merasa canggung dan malu saat menjawab. Kalau begitu, luangkan waktu dan undang Guo Tai ke Tianxuan Mansion agar ibu, ayah, dan aku bisa melihatnya. Huang Xiaolong tersenyum saat berkata. Melihat Huang Xiaolong tidak keberatan, dia senang dan mengangguk dengan penuh semangat, oke. Di bawah, pelelangan berlanjut dan lebih dari selusin barang terjual. Selanjutnya, kita akan melelang harta karun dunia yang menakjubkan, Geocentric Esne. Kali ini, juru lelang di atas panggung meninggikan suaranya. Esne geosentris. Seketika, keributan melanda banyak kekuatan yang hadir di aula lelang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka datang untuk satu barang ini. Bab 144, Perang Penawaran untuk Esne geosentris. Bab 144, Perang Penawaran untuk Esne geosentris. Mendengar barang lelang berikutnya adalah Geocentric Esne, mata Huang Xiaolong berbinar. Akhirnya, sudah sampai. Huang Xiaolong melihat ke arah panggung, memperhatikan saat seorang staf rumah lelang dengan hati-hati membawa botol giok ke atas panggung, dan juru lelang menerimanya dengan wajah serius. Botol giok itu berwarna hijau giok yang hangat, penuh kehidupan dan semangat. Juru lelang meletakkan botol giok hijau dengan hati-hati di atas meja dan melihat ke sekeliling para tamu sebelum berkata, saya yakin semua orang mengetahui manfaat ajaib dari Geocentric Esne dan tanpa penjelasan lebih lanjut, saya tidak akan mengoceh dan membuang-buang waktu semua orang. Botol giok ini terbuat dari inti giok bermutu tinggi, dan di dalamnya terdapat Geocentric Esne. Di dalam botol giok ini, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, manfaat pengobatannya akan tetap ada dan totalnya ada 6 tetes. 6 tetes. Gelombang kegembiraan lainnya menyerbu para tamu di aula. Huang Xiaolong juga tercengang. Terlintas dalam pikirannya bahwa paling banyak, hanya 2 tetes Geocentric Esne yang akan dilelang. Lagi pula, untuk harta karun seperti Geocentric Esne, bisa mengambil 2 tetes untuk dilelang sudah merupakan suatu keberuntungan. Pembentukan 1 tetes Esne geosentris memakan waktu 10.000 tahun, bahkan mungkin belasan ribu tahun. Tawaran awal untuk botol Geocentric Esne ini adalah 3 juta. Pada saat berikutnya, juru lelang mengumumkan angka yang membuat sebagian besar pasukan kehilangan arah. 3 juta. Kalau dulu Huang Klan Manor, sekalipun menjual seluruh Huang Klan Manor, mereka tidak akan pernah bisa mendapat uang 3 juta. Pasukan kecil dan menengah yang ingin ikut serta dalam penawaran Geocentric Esne merasa seperti basah kuyup dalam badai hujan es dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka hanya bisa menyerah pada niat untuk ikut serta dalam penawaran tersebut. 3.100.000. Meski begitu, beberapa saat setelah suara juru lelang berakhir, sebuah tawaran terdengar dari salah satu ruang tamu pribadi. Huang Xiaolong menoleh ke arah ruangan nomor 9 karena pemilik suara itu terdengar familiar. Itu suara Yang Zeng, kata Fei Hou. Suara Yang Zeng. Huang Xiaolong tersadar akan kebenarannya, tidak heran dia merasa suara itu terdengar familiar. Dia tidak memikirkan Yang Zeng, tetapi Fei Hou pasti bisa tahu siapa pemiliknya jika itu adalah Yang Zeng. Yang Zeng, kalau begitu, maksudnya Yang An, Yang Dong, dan siapapun dari keluarga yang ada di kamar 9. 3.500.000. Dan beberapa detik kemudian, suara lain terdengar dari kamar tamu pribadi 11. Kepala Huang Xiaolong menoleh ke arah kamar 11, itu adalah Ning Wang. Suara ini milik patriark keluarga marsial Ning, Ning Wang. Kemudian, kamar 12 menawar, 3.600.000. Suara Yu Chen dari Sekte Pedang Besar. Huang Xiaolong mencibir tidak ada satupun orang yang bersuara dalam tawaran sebelumnya, tapi sekarang hidangan utama sudah ada di sini, mereka tidak bisa duduk diam lagi, memperlihatkan diri mereka sendiri. Dia yakin orang-orang ini tahu dia duduk di kamar 5 sejak dia menawar pedang panjang Salt Parting untuk adik perempuannya. 5 juta. Setelah suara Yu Chen dari Sekte Pedang Besar berakhir, Huang Xiaolong menghitung jumlahnya, merentangkan kelima jarinya dengan malas. 5 juta. Angka itu menghantam para tamu bagaikan petir, dan tampaknya bergema lama di aula lelang yang besar, bergema di gendang telinga. 5 juta. Siapa? Siapa yang duduk di ruang pribadi nomor 5? Kedengarannya seperti Huang Xiaolong. Terungkapnya identitas ini menimbulkan gelombang besar di kalangan orang-orang di bawah. Duduk di kamar 11, Ning Wang mencibir dengan nada menghina, anjing kecil Huang ini benar-benar kaya raya, hanya mengeluarkan 5 juta. Kemudian, dia berteriak, 6 juta. Setelah menaikkan tawarannya, Ning Wang bahkan melemparkan pandangan provokatif ke arah kamar 5. 6.100.000. Suara ini bukan milik Huang Xiaolong, juga bukan milik Yu Chen. Suara itu berasal dari kamar pribadi nomor 2. Ning Wang tercengang. 6.300.000. Tamu di kamar pribadi nomor 1 berteriak. 6.400.000.
6.700.000. Harganya melonjak bagai ombak di air pasang, dan dalam sekejap mata, harganya melampaui 7 juta. Di bawah, pasukan kecil dan menengah hampir jantung mereka berdebar kencang saat mendengar tawaran yang diajukan. 6 juta dan 7 juta adalah angka yang tidak berani mereka bayangkan. 7.100.000. Suara Yu Chen terdengar lagi. 10 juta. Pada saat berikutnya, suara Huang Xiaolong terdengar seperti petir, jatuh ke setiap sudut aula lelang. 10 juta. Mendengar angka ini hampir membuat beberapa patriark pasukan kecil terjatuh dari tempat duduk mereka dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, termasuk Ning Wang, Yu Chen, Yang Zeng, dan semua orang di ruangan pribadi lainnya. Juru lelang itu terdiam, lupa bereaksi pada saat itu. 10 juta adalah angka yang mengejutkan. Jika mereka menumpuk 10 juta koin emas di tengah aula lelang, tidak berlebihan jika dikatakan itu adalah gunung emas. Balai pelelangan tidak dapat tenang untuk waktu lama. Waktu telah berlalu lama, namun semua orang masih dalam keadaan terkejut. Tamu di kamar pribadi nomor 5 mengajukan tawaran sebesar 10 juta, apakah ada yang ingin menaikkan tawarannya? Juru lelang akhirnya menemukan suaranya dan berbicara, menenangkan keributan yang terjadi di aula besar itu. Namun, sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutannya, seseorang mengajukan tawaran lebih tinggi, 10.100.000. Semua tamu memperlihatkan ekspresi bodoh dan tercengang. 10.100.000. Ternyata ada yang menawar lebih tinggi. Semua kepala menoleh ke sumber suara itu, ruang 11. Suara patriark keluarga marsial Ning Wang. Sudut mulut Huang Xiaolong melengkung ke atas dengan seringai dingin saat mendengar Ning Wang memanggil. Dilihat dari situasinya, orang-orang dari Paviliun Awan Cerah juga ada di sini. Hanya kekuatan seperti Paviliun Awan Cerah yang masih bersedia menawar setelah harganya mencapai 10 juta. Meskipun keluarga marsial Ning memiliki status sebagai salah satu keluarga super di kerajaan Baolong, Ning Wang sendiri tidak akan bersedia mengeluarkan lebih dari 10 juta uangnya sendiri untuk berperang dengannya. 20 juta. Masih di tengah keterkejutan yang disebabkan oleh 10.100.000 milik Ning Wang, suara Huang Xiaolong mengguncang kerumunan. Mendengar 20 juta, seperti melihat dan mendengarkan sambaran petir raksasa yang menyambar langit cerah, otak dan gendang telinga mereka seakan berdengung terus-menerus dengan kata-kata 20 juta. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka saat ini berada. Palu juru lelang membeku di udara karena dia sangat terkejut. Yu Chen dari Sekte Pedang Besar membeku di kursinya. Yang Zeng, Yang Dong, dan Yang An semuanya membeku. Duduk di sebelah Ning Wang di kamar pribadi nomor 11 adalah seorang lelaki tua kurus. Cahaya dingin melintas di matanya, dan suaranya yang dingin terdengar, 20 juta untuk menawar geosentrik Esne, Huang Xiaolong ini benar-benar unik, tidak heran bahkan kamu takut padanya. Ning Wang merasa malu dengan perkataan lelaki tua itu, tetapi dia tidak membantahnya. Malah, ada jejak ketakutan di wajahnya saat menghadapi lelaki tua yang mengenakan jubah yang melambangkan Paviliun Awan Cerah ini. Bajingan kecil ini pasti gila karena membeli geosentrik Esne seharga 20 juta. Di kamar pribadi nomor 9, Yang Zeng mendengus dingin. Meskipun geosentrik Esne adalah obat ajaib, obat itu hanya memiliki efek pada prajurit di bawah alam Xiantian, dan tidak memiliki banyak efek pada ahli Xiantian. Oleh karena itu, menggunakan 20 juta untuk menawar geosentrik Esne ini, semua orang termasuk Yang Zeng merasa bahwa itu tidak sepadan. Bisik-bisik kaget terdengar tiada henti di rumah lelang itu. Meskipun demikian, di tengah kerumunan yang terkejut, Huang Xiaolong mendapatkan geosentrik Esne dengan harga 20 juta. Setelah Huang Xiaolong membayar 20 juta koin emas, pelayan itu sendiri datang untuk meletakkan botol geosentrik Esne di tangan Huang Xiaolong. Sambil memegang botol hijau berbentuk hati giok, Huang Xiaolong sangat gembira, akhirnya, botol itu ada di tangannya. Di mata orang lain, geosentrik Esne ini tidak bernilai 20 juta, tetapi bagi Nine Tripod Commerce milik Huang Xiaolong, yang paling kurang bukanlah uang. Dan di mata Huang Xiaolong, itu bernilai setiap koin emas. Dengan ini, dia pasti bisa maju ke puncak Ordo ke-10 akhir sebelum kompetisi tahunan Akademi berakhir. Setelah berhasil menawar geosentrik Esne, item berikutnya adalah teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Meskipun teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi itu langka, harga yang didapatkannya jauh lebih buruk daripada geosentrik Esne. Bab 145, Berita tentang Yuming. Bab 145, Berita tentang Yuming. Setelah teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi dilelang, juru lelang memasang keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat tinggi. Keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat tinggi ini disebut Noble Rebel Swordplay, dan Huang Xiaolong menggunakan 5 juta untuk menawarinya demi Huang Min. Gadis kecil itu selalu condong ke pedang dan keterampilan pedang. Tak lama kemudian, pelelangan berakhir. Huang Xiaolong dan kelompoknya meninggalkan rumah lelang dan langsung kembali ke Tianxuan Mansion. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa geosentrik Esne dibeli oleh Huang Xiaolong, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan mereka dalam upaya perampokan. Lagi pula, di sisi Huang Xiaolong ada Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, dua ahli Xiantian. Melangkah ke dalam Tianxuan Mansion, Huang Xiaolong bergegas menuju kamarnya, mengaktifkan God Binding Ring, dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihan tertutupnya. Di medan perang kuno, Huang Xiaolong duduk dalam posisi meditasi dan mengeluarkan botol hati giok hijau dari cincin Asura. Saat botol dibuka, aroma seperti ambrosia langsung tercium darinya. Wanginya mirip dengan anggur tua yang telah difermentasi dalam tanah selama bertahun-tahun, dan menghirupnya saja sudah cukup untuk membuat orang mabuk dan membuka pori-pori. Huang Xiaolong mengintip ke dalam botol berbentuk hati giok hijau dan melihat bahwa di dalamnya terdapat beberapa tetes cairan putih susu yang memiliki kekentalan yang kental. Saat ia terus melihat, tampaknya ada daya tarik magis pada cairan putih ini yang membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka.
Itu adalah efek hipnotis pada pikiran yang membuat orang ingin tenggelam dalam perasaan itu. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhasil menyadarkan dirinya dari halusinasi itu sambil merasakan kejutan dalam hatinya. Sambil menenangkan pikirannya, Huang Xiaolong menelan semua esne geosentris ke dalam mulutnya, menelan semuanya sekaligus. Meskipun menelan semuanya sekaligus agak berlebihan, harta karun dengan energi obat seperti yang ada di dalam esne geosentris tidak bertindak keras, dengan demikian, tidak akan menimbulkan efek samping negatif dari konsumsi berlebihan. Saat 6 tetes geosentrik esne menetes ke tenggorokannya, aroma harum memenuhi mulutnya, membanjiri setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong belum pernah mencicipi sesuatu yang harum dan lezat seperti ini. Efeknya terjadi seketika. Untaian energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan Huang Xiaolong segera menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi hangat ini. Sementara Huang Xiaolong memurnikannya, ki pertempuran di meridian dan laut Qi-nya meraung saat mengembun, dan area laut Qi-nya meluas. Pada saat yang sama, ki pertempuran dunia bawah di laut Qi Huang Xiaolong memulai proses pencairan, berubah dari wujud gas menjadi wujud cair. Ketika proses ini dimulai, semakin banyak gas dari ki pertempuran yang terkondensasi dan berubah menjadi bentuk cair. Roh bela diri naga kembar di belakang Huang Xiaolong melahap energi spiritual dengan rakus, dan cahaya hitam dan biru berkilauan saat sisik naga suci primordial mereka jatuh satu persatu. Saat sisik-sisik ini jatuh, sisik baru yang lebih tebal dan lebih berkilau tumbuh dengan cepat dan menggantikan yang lama. Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura satu siklus penuh demi satu siklus, terus-menerus memurnikan energi hangat yang berasal dari esne geosentris. Di medan perang kuno, ada perbedaan antara siang dan malam. Cahaya datang dan pergi, demikianlah berulang kali hingga pada satu titik, cahaya terang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan dia tiba-tiba menggigil. Puncak akhir Ordo ke-10, dia akhirnya berhasil menerobos. Kebahagiaan menyelimuti hati Huang Xiaolong, tetapi dia tetap bertekad memurnikan energi yang berasal dari esensi geosentris sementara ki pertempuran di meridiannya dan laut Qi hampir semuanya telah mencair menjadi bentuk cair. Huang Xiaolong baru berhenti ketika dia telah memurnikan setiap bagian energi obat yang berasal dari geosentrik esne. Membuka matanya, Huang Xiaolong mengeluarkan raungan menghadap ke langit, sesuatu yang mirip dengan geraman naga purba, bergema di medan perang kuno untuk waktu yang lama. Puncak akhir Orde ke-10. Meskipun ia tidak berhasil melangkah ke alam Xiantian, ia memiliki keyakinan untuk melawan seseorang yang baru saja memasuki alam Xiantian jika ia bertransformasi jiwa dengan naga kembar. Bahkan membunuh mereka bukanlah masalah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Ketika keluar, dia melewati halaman rumah adik perempuannya, Huang Min. Mendengar suara-suara latihan pedang, dia pun menghentikan langkahnya. Ketika masuk, dia melihat Huang Min sedang berlatih pedang di halaman. Pedang panjang di tangan Huang Min sama persis dengan pedang yang dibeli Huang Xiaolong untuknya dari lelang 1000 harta karun, pedang panjang Salt Parting. Jurus pedang yang Huang Min latih memiliki gerakan yang sangat aneh. Saat pedang itu menyerang, bagian depan tubuhnya tiba-tiba berputar, memungkinkannya untuk menusukkan pedang panjang itu ke arah yang berlawanan. Tepat saat ujung pedang itu menusuk ke belakang, pergelangan tangannya akan mengalihkan serangan sekali lagi untuk berkonsentrasi ke depan. Ini adalah ilmu pedang pemberontak mulia, Huang Xiaolong berkata. Mendengar suara Huang Xiaolong, Huang Min menghentikan latihannya dan berbalik. Matanya berbinar saat dia berlari ke sisi Huang Xiaolong, "Kakak, kamu akhirnya keluar dari latihan tertutup." Huang Xiaolong tersenyum, "Berapa lama aku berlatih kali ini?" "Hampir 3 bulan," jawab Huang Min. 3 bulan. Ini sangat mengejutkan Huang Xiaolong, dia tidak menyangka bahwa 3 bulan telah berlalu. Untungnya, dia tidak melewatkan waktu untuk kompetisi tahunan akademi. "Oh benar, kakak, senior Fei Hou mencarimu beberapa kali, katanya ada sesuatu yang ingin dia laporkan padamu," kata Huang Min. Huang Xiaolong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia membimbing adik perempuannya berlatih pedang sebelum meninggalkan halaman dan menuju aula utama. Dia mengutus seseorang untuk memanggil Fei Hou sambil menunggu. "Yang mulia, akhirnya kau keluar." Melihat Huang Xiaolong, Fei Hou memasang ekspresi gembira di wajahnya saat ia cepat-cepat menambahkan, "Yang mulia, ada kabar baik. Ada pesan dari guru." "Apa?" "Ada berita dari Yuming." Huang Xiaolong tertegun sejenak sebelum akhirnya merasa senang. Ini memang berita bagus. "Di mana gurumu sekarang?" tanya Huang Xiaolong. "Beberapa hari yang lalu, saya dan kakak senior Hao Tian menerima pesan dari guru. Guru berkata bahwa beliau akan tiba di kerajaan Luotong dalam waktu 2 bulan, dan kali ini, beliau akan datang bersama dengan penjaga kiri." Fei Hou berkata dengan nada hormat yang jelas dalam suaranya. "Penjaga kiri Zhao Su." Huang Xiaolong tersenyum lebar. Sejak Yuming pergi dan tidak ada kabar tentangnya, Huang Xiaolong khawatir bahwa kakak seniornya Chen Tianqi entah bagaimana mengetahui tentangnya dan akan membawa bencana bagi keluarga Huang. Namun sekarang, selama penjaga kiri ada di sana, dia akan memiliki ahli alam Sein di sampingnya. Hal ini kini telah meningkatkan keamanan Tianxuan Mansion ke tingkat yang lebih tinggi. 2 bulan lagi, itu berarti kedatangan mereka akan mendekati akhir tahun, Yuming dan Zhao Su akhirnya akan tiba di kota kerajaan Luotong. Apakah ada pergerakan dari Sekte Pedang Besar, keluarga Martial Ning, atau Paviliun Awan Cerah akhir-akhir ini? Huang Xiaolong mengumpulkan pikirannya dan bertanya pada Fei Hou. Setengah bulan yang lalu, Lin Xiren dari Sekte Pedang Besar maju ke alam Xiantian dan sebuah perayaan besar diadakan. Mereka mengundang banyak pasukan di kerajaan Baolong untuk menghadiri perjamuan tersebut. Keluarga Martial Ning dan Paviliun Awan Cerah tampaknya merencanakan sesuatu secara diam-diam, dan selama beberapa bulan terakhir ini, Ning Wang dan wakil Master Paviliun Awan Cerah ke Yu telah menjadi sangat dekat.
Fei Hou melaporkan kejadian yang terjadi satu persatu. Ke Yu, Huang Xiaolong bingung. Ya, Ke Yu ini adalah seorang prajurit Xiantian tingkat kedua dan juga sangat cantik. Fei Hou menjawab, Ning Wang mungkin memiliki niat baik terhadap Ke Yu ini. Huang Xiaolong mengangguk. Awalnya, Huang Xiaolong tidak memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkan Sekte Pedang Besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah setelah menerobos ke alam Xiantian dalam beberapa hari mendatang. Namun, dalam waktu 2 bulan, ketika Yu Ming dan Zhao Su tiba, Sekte Pedang Besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah tidak akan dapat lolos dari kehancuran. Huang Xiaolong membuat keputusan bahwa begitu kedua orang ini tiba, dia akan melakukan perjalanan ke kerajaan Baolong bersama mereka. Yang mulia, ada masalah lain. Akhir-akhir ini, terjadi banyak bentrokan antara pengawal Istana Tianxuan dan Istana Perdana Menteri. Fei Hou ragu-ragu saat mengemukakan masalah itu. Rumah Perdana Menteri, cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong, ada apa? Catatan, 1 penjaga, orang yang bertanggung jawab atau menjaga sesuatu. Misalnya penjaga relik. Bab 146, mengambil tempat pertama di kelas. Bab 146, mengambil tempat pertama di kelas. Beberapa hari yang lalu, pengawal Istana Tianxuan kami dikirim untuk membeli beberapa perlengkapan, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pengawal dari Istana Perdana Menteri, dan mereka mengatakan bahwa barang-barang yang diinginkan pengawal kami sudah mereka pesan sejak lama. Fei Hou menjawab. Kemudian, terjadilah pertengkaran. Salah satu pengawal Perdana Menteri tiba-tiba menyerang, melukai salah satu pengawal istana kami, dan dengan demikian, perkelahian pun terjadi. Huang Xiaolong mengangguk. Perdana Menteri Manor. Berikan perintah ini, jika mereka bertemu dengan pengawal Istana Perdana Menteri, tidak perlu bersikap sopan, melukai wajah mereka atau melumpuhkan mereka tidak masalah selama mereka belum mati. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar tajam. Siap, Yang Mulia. Fei Hou dengan sigap mengiyakan perintah itu. Ada berita tentang Dewa Templar. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengubah topik pembicaraan. Suaranya terdengar serius saat mengajukan pertanyaan itu. Setahun yang lalu, Huang Xiaolong menugaskan Fei Hou untuk mencari tahu tentang apa yang disebut Dewa Templar. Fei Hou menggelengkan kepalanya, tidak ada berita. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, dia sudah kehabisan semua koneksi yang dimilikinya, bahkan sudah memerintahkan Fei Mansion Kerajaan Yuwei untuk mencari petunjuk mengenai Dewa Templar, namun semuanya sia-sia. Seolah-olah Dewa Templar ini tidak ada. Sejujurnya, ketika dia mencoba mencari tahu tentang Dewa Templar ini, tampaknya ada kerjasama yang tidak terlihat dan diam-diam untuk mengecualikannya dan mencegahnya menemukan informasi lebih lanjut. Fei Hou menjelaskan perasaan dikucilkan yang tidak wajar ini kepada Huang Xiaolong. Mendengarkan penjelasan Fei Hou, Huang Xiaolong mulai berpikir serius. Seolah-olah tidak ada. Tampaknya Dewa Templar ini lebih kuat dan misterius daripada yang dia kira sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis Lilu sekarang. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Tahun lalu ketika Lilu pergi, keceriaan pesta di Tianxuan Mansion berkurang drastis, dan sekarang, sekali lagi, akhir tahun telah tiba. Sekitar sebulan lagi, tahun baru akan tiba. Namun, roh bela diri kedua Lilu telah bangkit sebelum dia pergi, roh bela diri pedang kembar cahaya dan kegelapan, satu positif dan satu negatif, keseimbangan yin dan yang. Kecepatan kultivasinya pasti mengerikan, dan dalam waktu 1 tahun, dia mungkin maju ke Ordo ke-8. Mengumpulkan pikirannya, Huang Xiaolong melanjutkan diskusinya dengan Fei Hou, menanyakan tentang perdagangan 9 tripod dan masalah-masalah di Istana Tianxuan. Perdagangan 9 tripod mulai berkembang, membuka cabang di kerajaan-kerajaan tetangga dengan transaksi hingga 100.000 transaksi setiap harinya. Sejak insiden terakhir dengan Paviliun Awan Cerah yang menimbulkan masalah di daerah Fajar Besar, Huang Xiaolong memerintahkan Fei Hou untuk merekrut prajurit tingkat ke-8, tingkat ke-9, dan tingkat ke-10 untuk meningkatkan keamanan di 9 cabang perdagangan tripod. Lagi pula, yang tidak kekurangan di Nine Tripod Commerce adalah uang. Meskipun sulit untuk memikat prajurit Ordo ke-10 untuk bergabung dengan mereka, prajurit Ordo ke-8 dan ke-9 bukanlah masalah. Setelah selesai mendengarkan laporan Fei Hou mengenai masalah ini, Huang Xiaolong bertanya pada Fei Hou tentang kemajuan kultivasinya. Fei Hou telah mencapai level ke-6 dari seni petir cair yang diwariskan Huang Xiaolong kepadanya, dan Fei Hou saat ini berada di puncak Xiantian Orde pertama. Namun, untuk mencapai Xiantian Orde kedua masih butuh beberapa tahun lagi. Semangat bela diri Fei Hou dibatasi oleh bakat bawaannya sebagai roh tingkat 10. Dengan keterbatasan ini, bahkan jika Fei Hou menelan mutiara naga api yang disediakan Huang Xiaolong setiap hari, naik ke tingkat kedua Xiantian masih memerlukan beberapa tahun. Beberapa saat kemudian Fei Hou keluar dari ruangan. Sebelum Fei Hou melangkah keluar, Huang Xiaolong mengambil 30 mutiara naga api dan memberikannya padanya. Sebenarnya, tanpa Fei Hou, mustahil bagi Nine Tripod Commerce untuk berkembang begitu cepat selama 7 tahun terakhir ini. Meskipun Fei Hou hanya mengikuti ide dan metode implementasi Huang Xiaolong, tanpa kehadiran Fei Hou dan keterampilan manajemennya, Nine Tripod Commerce mungkin tidak dapat mencapai setengah dari kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Setelah Fei Hou pergi, Huang Xiaolong menuju ke halaman orang tuanya. Ketika dia tiba, Huang Peng dan Su Yan sedang berlatih keterampilan bertarung bersama di halaman mereka. Dengan bantuan Huang Xiaolong, kultivasi Huang Peng dan Su Yan telah meningkat secara signifikan. Huang Peng telah berhasil mencapai puncak awal Orde ke-8 sedangkan Su Yan maju ke puncak akhir Orde ke-7. Melihat Huang Xiaolong berjalan ke halaman, keduanya tersenyum lebar dan menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan. Su Yan bahkan datang dan memegang tangan Huang Xiaolong, menariknya ke bangku taman. Melihat Huang Peng dan Su Yan, Huang Xiaolong merasakan kehangatan di hatinya.
2 jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman orang tuanya, mengaktifkan cincin pengikat dewa, dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Meskipun telah berhasil mencapai puncak akhir Ordo ke-10, Huang Xiaolong bertekad untuk melangkah ke alam Xiantian sebelum berangkat ke Kekaisaran Duanren untuk bergabung dalam pertempuran kota kekaisaran. Menurutnya, semakin baik hasil yang dicapainya, semakin banyak perhatian yang akan diterimanya, terutama dalam hal sumber daya kultivasi. Begitu ia mendaftar di Institut Duanren, itu akan menciptakan lingkungan kultivasi yang lebih menguntungkan bagi Huang Xiaolong. Meski ia disebut-sebut sebagai penguasa gerbang Asura, faktanya tetap saja ia tidak benar-benar memegang jabatan itu secara resmi, jadi tidak ada cara baginya untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari sana. Sebulan lagi berlalu, rutinitas Huang Xiaolong adalah berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh di medan perang kuno. Perasaan memasuki tahap 10 kitab suci metamorfosa tubuh semakin kuat. Selain dua hal tersebut, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktu luangnya pada ilmu pedang Asura dan telapak tangan pengikat dewa. Usaha Huang Xiaolong dalam berlatih Asura Demon Claw jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Hal ini dikarenakan persyaratan latihannya yang ketat dalam menyerap ki jiwa darah. Waktu terus berjalan, dan akhir tahun semakin dekat seiring berlalunya 1 bulan lagi. Ki pertempuran Huang Xiaolong semakin mendekati level Xiantian. Mencapai puncak Orde ke-10 akhir, otot dan daging Huang Xiaolong menjadi kencang dan kuat dan uratnya lebih fleksibel dan bersemangat, mengandung kekuatan yang dahsyat dan meledak-ledak. Lapisan luar kulitnya sangat kuat, dan menurut perkiraannya, jika jiwanya berubah dengan naga hitam, bahkan jika seorang ahli Orde ke-10 akhir menusuknya dengan pedang tajam, dia tidak akan menerima luka apapun. Paling-paling, itu akan meninggalkan garis putih samar di permukaan tanpa menembus kulitnya. Besok adalah kompetisi akademi. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Huang Xiaolong tidak hanya ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ketiga, ia juga ingin merebut posisi nomor 1 di akademi secara keseluruhan. Dengan tekad yang kuat, Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Saat memasuki aula utama, Huang Xiaolong melihat kedua orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, serta adik-adiknya, Huang Min dan Huang Xiaohai. Mereka semua sedang membicarakan sesuatu dengan gembira. Apa acara bahagia ini? Kata Huang Xiaolong sambil tersenyum saat dia masuk. Melihat bahwa itu adalah Huang Xiaolong, semua orang di aula utama merasa gembira. Xiaolong, senang sekali kau sudah keluar dari latihan tertutup. Miner baru saja mengatakan dia mengundang Guo Tai untuk makan bersama dalam beberapa hari ke depan. Suyan menjelaskan masalahnya sambil tersenyum lebar, jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik. Oh, begitukah? Huang Xiaolong menoleh ke arah adik perempuannya, Huang Min. Huang Min mengangguk malu-malu sebagai tanda mengiyakan. Apakah Guo Xiyuan tahu kalau kalian berdua akur? Tanya Huang Xiaolong. Huang Min menggelengkan kepalanya mendengar hal ini, lalu berkata, Guo Tai bilang dia akan membicarakan hal ini dengan ayahnya dalam beberapa hari ke depan. Suyan menambahkan, meskipun keluarga Guo adalah keluarga yang kuat dari Kekaisaran Duanren, keluarga Huang kita saat ini tidak lemah. Miner kita pasti cocok dengan Guo Tai. Ketika Guo Xiyuan tahu tentang ini, dia pasti tidak akan keberatan. Huang Xiaolong mengangguk sambil duduk di aula utama. Kemudian, perhatiannya beralih ke adik laki-lakinya, Huang Xiaohai. Huang Xiaohai mungkin 2 tahun lebih muda dari Huang Min, tetapi bakat bela dirinya lebih tinggi dari Huang Min. Setelah tahun baru, dia akan berusia 14 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit Orde ke-6 akhir. Malam pun tiba, cahaya bulan yang samar bersinar. Malam ini, Huang Xiaolong tidak berlatih. Dia berdiri di halaman, mengenang orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu. Sebulan lagi, setelah tahun baru dia akan berusia 17 tahun. 17, berarti dia telah berada di dunia roh bela diri selama 17 tahun. Apakah ada kemungkinan aku bisa kembali ke bumi? Sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong. Malam semakin larut saat Huang Xiaolong tinggal di halaman dalam posisi meditasi sambil mengatur napas dan suasana hatinya. Saat fajar menyingsing, Huang Xiaolong bangkit dari meditasinya dan berdiri. Berjalan keluar dari halamannya sendiri, ia berjalan ke arah aula utama agar ia bisa pergi ke akademi bersama saudara-saudaranya. Ketika mereka sampai di Akademi Bintang Kosmik, mereka bertemu dengan Lu Kai. Melihat Huang Xiaolong, kegembiraan tampak berseri di wajah Lu Kai saat dia berjalan mendekat dan meninju bahu Huang Xiaolong dengan ramah. Bro, aku baru saja mendengar kamu dipromosikan ke kelas tahun ketiga, jangan bilang kamu berencana merebut tempat pertama di kelas. Bab 147, tidak ada ampun. Tempat pertama di kelas. Huang Xiaolong tertegun sejenak sebelum tersenyum ramah pada Lu Kai, itu benar, kali ini aku juga ingin mengambil tempat nomor 1 di kelas. Namun, ada kata-kata tersembunyi di dalam maknanya yang tidak diucapkan Huang Xiaolong. Dia tidak hanya menginginkan tempat pertama di kelas, dia juga ingin memenangkan tempat pertama di tahun ketiga, dan tempat pertama di akademi secara keseluruhan. Namun, Lu Kai tersenyum kecut mendengar jawabannya, tentu. Teruslah menjadi legenda nomor 1 yang tak terkalahkan. Sejak tahun pertama Huang Xiaolong mendaftar di Akademi Bintang Kosmik, dia selalu memenangi posisi nomor 1 di kelasnya setiap tahun. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia telah berubah menjadi legenda Huang Xiaolong yang tak terkalahkan di antara para siswa Akademi Bintang Kosmik. Saat berkata demikian, Lu Kai tiba-tiba menampakkan senyum menyedihkan, karena kamu sudah naik ke kelas 3, maka kakak ini bisa menjadi siswa nomor 1 di kelas. Dengan Huang Xiaolong naik ke kelas 3, dalam hal kelas 6 tahun kedua, kekuatan Lu Kai adalah yang terkuat tahun ini. Mengambil tempat nomor 1 di divisi kelas semudah menjentikkan jarinya. Awalnya, ketika Lu Kai mendengar Huang Xiaolong dipromosikan ke kelas 3, dia sangat gembira.
Beberapa tahun terakhir ini, berada di kelas 6 tahun kedua yang sama dengan Huang Xiaolong merupakan tekanan yang sangat besar, dan tahun-tahun yang sama ini adalah tahun-tahun yang paling menyedihkan baginya dalam hal ini sebagai pangeran kerajaan Luotong. Huang Xiaolong dan Lu Kei mengobrol saat mereka berjalan menuju aula suci. Bung, kau sekaya kerajaan ah. Lu Kei menghela nafas, dalam lelang 1000 harta, kau melemparkan lebih dari 20 juta koin emas tanpa berkedip, sedangkan aku bahkan tidak punya 2 juta. Huang Xiaolong tertawa, ketika kamu naik tahta, semua yang ada di kerajaan Luotong akan menjadi milikmu. Lu Kei menggelengkan kepalanya, itu terlalu jauh di masa depan. Meskipun Lu Kei dicalonkan sebagai orang berikutnya yang akan mewarisi tahta Raja Kerajaan Luotong, rintangan pertama yang harus ia lalui adalah menerobos ke Ordo ke-10. Lu Kei memang berbakat, tetapi waktu yang ia butuhkan untuk naik ke Ordo ke-10 tidak dapat ditentukan. Huang Xiaolong hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Lu Kei, dan yang lainnya tiba di Aula Suci Akademi Bintang Kosmik. Kedatangan Huang Xiaolong dan Lu Kei menimbulkan gelombang kegaduhan di antara kerumunan. Status Huang Xiaolong meningkat pesat di akademi, dan ribuan siswa akademi memujanya. Ia adalah tujuan yang mereka perjuangkan. Bahkan cara berpakaian Huang Xiaolong dan gayanya secara keseluruhan ditiru oleh siswa laki-laki di akademi. Misalnya, rambut Huang Xiaolong dibiarkan terurai di bahunya, dikumpulkan secara santai dengan benang lembut, dan biasanya, sebagian besar jubahnya berwarna biru laut. Setelah tahun baru, Huang Xiaolong akan berusia 17 tahun, dan tingginya sudah mencapai lebih dari 5 kaki 9 inci. Kulitnya berwarna coklat muda, dengan pupil mata berwarna obsidian yang paling gelap, dan hidungnya mancung, dia benar-benar lambang pemuda tampan. Selain itu, ada aura elegan namun dominan yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Ya, aura dominasi elegan yang menambah pesonanya, membuat hati para wanita berdebar kencang saat melihatnya. Huang Xiaolong, aku mencintaimu. Aula suci dipenuhi dengan teriakan penuh semangat yang tak henti-hentinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa siswi meneriakkan nama Huang Xiaolong sekeras-kerasnya, persis seperti para penggemar selebriti di bumi. Lihat, kau bahkan mengalahkan ketenaranku sebagai seorang pangeran. Lu Kei mengeluh sambil tertawa pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum tipis dan tak berdaya mendengar ucapan Lu Kei. Namun, tidak semua orang di aula suci bersikap baik atau gembira atas kedatangan Huang Xiaolong. Cukup banyak siswa laki-laki yang merasa kesal terhadap Huang Xiaolong karena tidak ada yang akan senang melihat begitu banyak wanita tergila-gila pada satu pria dengan cara seperti itu. Terutama ketika wanita itu adalah seseorang yang mereka taksir. Di antara berbagai kelompok orang, seorang gadis berpakaian putih juga menatap Huang Xiaolong dengan mata berbinar, dan dia adalah orang yang sama yang bertarung dengan Huang Xiaolong untuk memperebutkan tempat pertama tahun kedua beberapa waktu lalu, Chen Caixiu. Chen Caixiu dipromosikan ke kelas tahun ketiga 1 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong, tetapi sekarang dia berada di kelas yang sama dengan Huang Xiaolong, kelas ketiga tahun ketiga. Aku tidak menyangka lelaki aneh ini juga akan naik ke kelas tahun ketiga. Chen Caixiu bergumam pelan. Ada seorang pria bangsawan dingin yang mengamati Chen Caixiu sepanjang waktu, dia lalu mengalihkan pandangannya ke Huang Xiaolong. Pria muda yang tampan ini adalah Zhou Teng dari halaman dalam. Zhou Teng adalah murid terkuat di halaman dalam, dan dia dipuji sebagai murid jenius terkuat di seluruh Akademi Bintang Kosmik. Zhou Teng telah lama mengagumi Chen Caixiu, tetapi beberapa kali dia mengaku, dia selalu ditolak. Pada titik ini, seorang pemuda berwajah pucat di belakang Zhou Teng muncul di belakangnya sambil mencibir. Huang Xiaolong ini, hanya dengan mengandalkan semangat bela diri naga ilahi primordialnya, telah menjadi tak terbatas dan sombong. Kakak Zhou, kau ingin, nasihat. Mengapa kau tidak meminta Lin Han untuk memberinya perhatian ekstra di panggung nanti? Lin Han adalah murid tahun ketiga di kelas yang sama dengan Huang Xiaolong, dan saat ini dia dikatakan sebagai murid terkuat di kelas 3 tahun ketiga. Zhou Teng melirik pemuda berwajah pucat itu dan menganggukkan kepalanya sedikit. Pergilah, beritahu Lin Han selama dia mengalahkan Huang Xiaolong, aku akan menghadiahinya pil roh 4 kelas menengah. Ya, kakak Zhou. Pada saat ini, Huang Xiaolong berpisah dengan Lu Kei, Huang Min, dan adiknya, Huang Xiaohai, saat mereka menuju ke berbagai bagian aula suci. Huang Xiaolong berjalan ke arah tempat kelas 3 tahun ketiga dan sedikit terkejut melihat Chen Caixiu di sana. Huang Xiaolong hanya mengangguk padanya sebagai salam. Namun, Chen Caixiu berjalan mendekati Huang Xiaolong sambil tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa kamu akan naik ke kelas 3 secepat ini. Sekarang kita sudah sekelas, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi nanti. Huang Xiaolong menyeringai, kalau begitu, kau harus bersikap lunak padaku. Bibir halus Chen Caixiu melengkung membentuk senyum, akulah yang seharusnya mengatakan ini padamu. Tahun ketika mereka bertarung satu sama lain, dia telah berhasil menembus Orde ke-9 sedangkan Huang Xiaolong baru berada di puncak Orde ke-8. Meskipun begitu, dia bukan lawannya. Menurut pendapat Chen Caixiu, Huang Xiaolong yang baru saja melangkah ke Orde ke-9 akan jauh lebih kuat daripada dia yang berada di puncak Orde ke-9 awal. Di kejauhan, Zhou Teng tampak murung saat melihat Chen Caixiu dan Huang Xiaolong berbicara dengan akrab, tertawa seperti mereka adalah sahabat karib. Kecemburuan di dada Zhou Teng pun membara. Pada saat ini, Lin Han melangkah menuju Chen Caixiu dan Huang Xiaolong. Kamu Huang Xiaolong. Mata Lin Han mengamati Huang Xiaolong berulang kali dari atas ke bawah. Benar, Huang Xiaolong menanggapinya dengan ekspresi tenang. Namaku Lin Han. Lin Han berkata, kau selalu menjadi siswa nomor 1 di kelas sejak kau mendaftar di akademi, tapi tahun ini, rekor tak terkalahkanmu berakhir. Bau mesiu yang kuat menyebar di udara. Hal ini menarik perhatian warga sekitar.
Begitukah? Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Lin Han mencibir, jangan berpikir karena kepala sekolah menyukaimu dan kamu memiliki Marsekal Hao Tian sebagai pendukungmu, maka aku akan menunjukkan belas kasihan. Di panggung pertempuran, aku tidak akan sama seperti orang lain, menahan diri dan bersikap lunak padamu. Makna tersirat dalam suaranya jelas menuduh Huang Xiaolong mengandalkan Marsekal Hao Tian untuk posisi pertama yang diperolehnya setiap tahun. Dengan demikian, lawan-lawannya bersikap belas kasihan kepadanya, menahan diri, memberi Huang Xiaolong kesempatan untuk bersinar. Huang Xiaolong mendeteksinya, dan tentu saja, orang-orang di sekitarnya juga cukup pintar untuk memahaminya. Aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Huang Xiaolong menjawab dengan ringan. Mendengar ini, Lin Han mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Lin Han ini sangat kuat, Huang Xiaolong, kau harus berhati-hati nanti karena dia adalah seorang pendekar Ordo ke-10 awal. Melihat Lin Han pergi agak jauh, Chen Caixiu tidak dapat menahan diri untuk memperingatkan Huang Xiaolong. Melihat kekhawatiran di wajah Chen Caixiu, Huang Xiaolong tersenyum meyakinkan dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Chen Caixiu tersipu malu entah kenapa, mengangguk malu, lalu dia berbalik dan pergi juga. Bab 148, Lin Han mendaratkan pukulan. Bab 148, Lin Han mendaratkan pukulan. Tak lama kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu muncul, menuju panggung utama. Sama seperti kompetisi sebelumnya, saat keduanya tiba, salah satu dari mereka akan menjelaskan peraturan secara singkat sebelum mengumumkan dimulainya kompetisi itu sudah menjadi tradisi. Guru kelas 3 tahun ketiga, yang merupakan ketua kelas tempat Huang Xiaolong belajar, bernama Chen Xiaojing. Namun, ketika ia merekomendasikan dua kandidat terkuat untuk pemenang kelas, Huang Xiaolong tidak termasuk di antara mereka. Sebaliknya, itu adalah Lin Han yang sama seperti masa lalu dan siswi lain bernama Huang Wen. Lin Han merupakan prajurit Orde ke-10 awal, dan Huang Wen merupakan prajurit Orde ke-9 akhir puncak. Ketika Huang Xiaolong mendengar bahwa dua orang terkuat di kelasnya adalah Lin Han dan Huang Wen, dia tidak mengajukan keberatan atau merasa aneh. Lagi pula, dia baru saja naik ke kelasnya baru-baru ini, dan menurut pendapat orang lain, tidak peduli seberapa cepat dia naik, kemungkinan besar dia hanya berada di puncak Orde ke-9 awal. Di panggung pertempuran, Lin Han dan Huang Wen berdiri di panggung pertempuran, dan saat juri memberi tanda untuk memulai, Huang Wen telah memanggil roh bela dirinya. Roh bela dirinya adalah tipe S, lebih khusus lagi, itu adalah roh alam, yang memiliki ketertarikan pada S. Jiwa bela diri S Huang Wen adalah S putih. Ketika roh bela dirinya bergerak ke arahnya, Huang Wen tampak seperti diselimuti dunia es. Transformasi jiwanya terjadi dalam sekejap, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Han. Meskipun begitu, Lin Han tidak repot-repot memanggil roh bela dirinya, menghadapi Huang Wen hanya dengan tinjunya. Meski begitu, pada akhirnya, Huang Wen tetap kalah dari Lin Han. Meskipun hanya ada sedikit celah antara Ordo ke-10 awal dan puncak Ordo ke-9 akhir, celah kecil ini merupakan jurang yang dalam untuk diatasi. Inilah perbedaan kekuatannya. Semua orang yang menonton merasa wajar saja jika Huang Wen kalah, mengingat Lin Han diakui sebagai orang terkuat di antara teman-temannya di kelas 3 tahun ketiga. Sesuai dugaan, ia mengalahkan Huang Wen. Setelah kemenangannya atas Huang Wen, Lin Han berdiri di tengah panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya sementara matanya menyapu teman-teman sekelasnya, dan ketika tatapannya jatuh pada Huang Xiaolong, tatapannya terasa dingin dan penuh provokasi. Lin Han menang. Siapa yang mau maju untuk menantang? Juri berdiri di atas panggung dan berkata dengan nada yang tenang, jika tidak ada yang mau menantang Lin Han, maka juara pertama untuk kelas 3 tahun ketiga adalah Lin Han. Aku, sebuah suara terdengar dalam keheningan, menarik perhatian siswa kelas 3 tahun ketiga. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong, terdengar suara dengungan pelan dari kerumunan, beberapa mendengus sementara yang lain terkejut. Setiap orang menunjukkan reaksi yang berbeda di wajah mereka. Aku benar, Huang Xiaolong ini benar-benar ingin menantangnya. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Lin Han? Dia masih bermimpi mendapatkan tempat pertama di kelasnya. Suara-suara bervolume tinggi dan rendah terdengar di udara. Huang Xiaolong selalu menjadi bahan pembicaraan di akademi sejak tahun pertamanya, dan karena ia ingin menantang Lin Han, hal itu mengundang reaksi yang cukup besar dari orang banyak. Pada saat ini, guru kelas 3 tahun ketiga melangkah di depan Huang Xiaolong dan memperingatkannya dengan suara serius, Huang Xiaolong, kamu benar-benar ingin menantang Lin Han. Kamu baru saja diterima di tahun ketiga tahun ini. Menurutku, mengapa kamu tidak menunggu sampai tahun depan sebelum menantangnya? Bakat Huang Xiaolong mungkin luar biasa, tetapi tetap saja, ia baru saja naik ke kelas 3. Guru itu sangat meragukan bahwa Huang Xiaolong mungkin bisa menjadi lawan Lin Han. Huang Xiaolong dianggap sebagai harapan Akademi Bintang Kosmik oleh Sun Zhang dan menerima banyak perhatian darinya. Guru itu tidak ingin Huang Xiaolong menantang lawan yang lebih kuat tanpa kekuatan untuk mendukungnya, karena ia bisa berakhir dengan cedera parah. Namun saat itu, Lin Han yang berada di atas panggung mencibir dengan nada mengejek, Guru Chen, ini hanya pertarungan. Jangan khawatir, saya akan memperhatikan selama pertarungan dan tidak akan bertindak berlebihan. Huang Xiaolong berjalan menaiki panggung tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Chen Xiaojing mengerutkan kening sambil memperhatikan punggung Huang Xiaolong, tetapi dia tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Karena dia ngotot seperti ini, maka memakan sedikit rasa sakit akan baik untuknya, dan itu akan sedikit mengurangi kesombongannya. Chen Xiaojing berpikir dalam hatinya. Seorang jenius berbakat seperti Huang Xiaolong memiliki sedikit kesombongan adalah hal yang wajar. Di bawah tatapan penasaran dan bisikan penonton, Huang Xiaolong berjalan ke atas panggung dan berdiri diam. Melihat Huang Xiaolong, Lin Han mencibir, hei hei,
Aku tidak menyangka kau benar-benar berani muncul, dan tentu saja aku sudah mengatakan akan berhati-hati saat menyerang. Aku selalu menepati janjiku, aku pasti akan memperhatikannya nanti. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, lakukan saja. Gerakanku. Lin Han terkejut mendengar kata-kata Huang Xiaolong, tetapi dengan cepat, wajahnya berubah muram. Dengan nada mengejek, dia bertanya. Kau menyuruhku menyerang lebih dulu. Ya, jawab Huang Xiaolong tenang. Hal ini memicu reaksi lain dari kerumunan di bawah. Huang Xiaolong ini benar-benar berani memberitahu Lin Han untuk menyerang lebih dulu. Terlalu sombong. Sombong. Ini namanya mendominasi, ini namanya percaya diri, ini namanya pria sejati. Beberapa mata siswi bersinar seperti bintang saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan penuh semangat. Para siswi merasa bahwa Huang Xiaolong terlalu sombong sedangkan siswi bersukacita atas dominasi dan kepercayaan diri idola mereka. Chen Xiaojing mendengar Huang Xiaolong memberitahu Lin Han untuk mengambil langkah pertama, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Rupanya, dia juga merasa Huang Xiaolong terlalu sombong, terlalu angkuh. Di wajah Chen Caixiu tampak bayangan kekhawatiran. Mendengarkan kata-kata yang datang dari segala arah, wajah Lin Han menjadi semakin muram saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Baiklah, sebelum waktu 10 napas habis, aku akan menendangmu keluar panggung. Awalnya aku ingin membiarkanmu tinggal lebih lama di panggung, meninggalkanmu lebih banyak wajah. Sebelum kata terakhir terdengar, tubuhnya telah melesat maju, dan sebuah tinju yang kuat menyerang Huang Xiaolong. Tinju cahaya bulan yang hebat. Tinju itu dilancarkan, dan sebuah tinju raksasa tiba-tiba muncul di panggung seperti bulan penumbra yang jatuh di atas panggung. Aliran udara di sekitar tinju raksasa itu berubah menjadi hitam, membuat suasana di atas panggung menjadi mencekam. Serangan itu membawa energi dingin yang dengan cepat menyebar di panggung, menyebabkan beberapa siswa yang lebih lemah di bawah panggung mundur ketakutan. Huang Xiaolong berdiri diam menyaksikan pukulan Great Moonlight Fist yang datang ke arahnya. Kemudian, di hadapan mata semua orang yang terkejut, dia menerima serangan itu sepenuhnya. Bang! Suaranya bergema di udara. Tinju itu mendarat tepat di tubuh Huang Xiaolong. Wow! Suara seruan datang bagai ombak dari kerumunan pelajar di bawah. Hanya satu gerakan, Huang Xiaolong sudah dipukul oleh Lin Han. Tinju cahaya bulan agung Lin Han sangat kuat, dan bahkan seorang ahli Orde ke-10 menengah akan terluka oleh serangan seperti itu. Huang Xiaolong pasti akan kalah. Sudah kubilang Huang Xiaolong terlalu sombong dan arogan. Lihat, kakak senior Lin Han hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya. Sungguh legenda yang tak terkalahkan, semua ini omong kosong. Apa yang dikatakan kakak senior Lin Han sebelumnya benar. Alasan mengapa Huang Xiaolong menang sepanjang waktu adalah karena mereka bersikap lunak dan mengakui kemenangan kepadanya. Kelompok siswa laki-laki yang iri pada Huang Xiaolong merasa gembira menyaksikan Huang Xiaolong dipukuli oleh Lin Han, dan sorak-sorai mereka semakin keras seolah-olah mereka melampiaskan semua kebencian dan frustrasi yang terpendam dalam diri mereka. Lawan jenis yang menganggap Huang Xiaolong mendominasi dan percaya diri langsung kehilangan semangat, dan kekecewaan melintas di mata mereka. Jadi, legenda yang tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya tidak berguna. Di kejauhan, Zhou Teng mengangguk puas menyaksikan pukulan kuat Lin Han mendarat pada Huang Xiaolong, sambil tersenyum dia berkomentar, Lin Han, anak ini melakukannya dengan baik. Dia cukup percaya diri dengan tinju cahaya bulan agung milik Lin Han. Di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu juga terkejut melihat Huang Xiaolong menderita pukulan. Menurut pendapat mereka, Huang Xiaolong mungkin bukan lawan Lin Han, tetapi dia seharusnya tidak dipukul dengan mudah dan dikalahkan. Berhasil dalam serangannya, kaki Lin Han menyentuh lantai panggung saat ia melayang turun dari udara. Ada senyum cemerlang di wajahnya, namun, pada saat ini, senyum di wajahnya membeku. Ketidakpercayaan merayapi matanya dan suara-suara mengejek dan menghina di area sekitar panggung pertempuran berhenti tiba-tiba saat mata mereka melebar karena terkejut dan tidak percaya juga. Sama seperti Lin Han, mereka melihat siluet Huang Xiaolong di panggung pertempuran. Keempat sudut panggung pertempuran sunyi mematikan. Bab 149, ini seperti menggaruk gatal bagiku. Bab 149, ini seperti menggaruk gatal bagiku. Di atas panggung, Huang Xiaolong menahan kekuatan penuh dari jurus tinju cahaya bulan agung Lin Han, namun ia tetap berdiri kokoh seperti gunung. Serangan itu tidak memengaruhinya sedikit pun. Chen Caixiu tercengang. Chen Xiaojing tercengang. Di peron utama, Sun Zhang dan Xiong Chu juga tercengang. Mereka yang menyaksikan pertarungan Huang Xiaolong dan Lin Han tercengang dan tak bisa berkata apa-apa di tempat kejadian. Dia baik-baik saja setelah menerima serangan dari jurus tinju cahaya bulan agung dari pendekar tingkat ke-10 seperti Lin Han. Dari kejauhan, senyum di wajah Zhou Teng langsung menghilang dan wajahnya tenggelam. Huang Xiaolong menatap Lin Han yang tertegun, sementara dia menggunakan satu tangan untuk membersihkan tempat yang dihantam tinju Lin Han, seakan-akan dia sedang membersihkan debu. Gaya tinju cahaya bulan yang hebat. Kekuatan yang biasa-biasa saja ini. Huang Xiaolong mengkritik dengan nada acuh tak acuh, keluarkan kekuatan yang kamu gunakan untuk minum susu. Pukulan tadi seperti menggaruk gatal. Menggaruk gatal. Wow, penonton terkesima. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong? Lin Han berada di tahap awal Ordo ke-10, namun serangan jurus tinju cahaya bulan agungnya seperti menggaruk gatal baginya. Ini sungguh mengerikan. Para penggemar wanita yang sebelumnya kecewa kini kembali bersemangat dan mulai menyatakan cinta mereka dengan sekuat tenaga sekali lagi. Huang Xiaolong, kamu sangat keren. Petik 2. Huang Xiaolong, aku mencintaimu sampai mati. Kiyah. Huang Xiaolong, kamu terlalu jantan. Aku bersumpah tidak akan menikahi orang lain selain kamu.
Pengakuan penuh gairah para siswi menyerang Huang Xiaolong seperti gelombang pasang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Di peron utama, Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang dan tersenyum datar. Anak ini, aku tidak menyadari dia telah menembus ke tingkat ke-10, dia benar-benar membuat kita khawatir tanpa alasan. Kata Sun Zhang sambil memperhatikan Huang Xiaolong. Xiong Chu tertawa setuju, ya, lagi pula, bukankah pertahanannya terlalu kuat? Tapi, bisakah kau tahu seberapa kuat dia sebenarnya? Sun Zhang menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Meskipun Sun Zhang merupakan ahli alam Xiantian, dia tidak dapat menentukan tingkat kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Wajah Lin Han semakin berubah saat dia berdiri di atas panggung mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan teriakan histeris dari para siswi di sekitarnya. Marah dan malu, Lin Han menatap Huang Xiaolong dengan marah. Bocah kecil ini benar-benar mengatakan dia menggaruk gatal. Bukankah ini mempermalukannya? Penghinaan yang nyata. Huang Xiaolong, kuakui pertahananmu kuat, tapi aku tidak yakin seranganmu sekuat itu. Lin Han meraung, dan cahaya menyilaukan melintas di belakangnya saat sebuah prasasti hitam setinggi beberapa meter muncul, memancarkan aura dingin dan menakutkan. Inilah semangat bela diri Lin Han. Melihat semangat bela diri Lin Han, Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Semangat bela diri Lin Han disebut prasasti hitam, jenis semangat bela diri yang seperti alat, tetapi itu mengingatkan Huang Xiaolong pada batu nisan. Lin Han melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia memanggil roh bela dirinya, kemarahan di hatinya mulai membara lebih kuat. Jiwanya segera berubah, dan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya saat lapisan logam hitam muncul di permukaan kulitnya. Pada saat berikutnya, Lin Han melompat dan muncul tepat di atas kepala Huang Xiaolong, dan tubuhnya berputar seperti batu nisan yang berputar, menekan Huang Xiaolong. Kekuatan penyegel 1000 jin. Ini adalah kemampuan bawaan dari jiwa bela diri Lin Han, menekan sasaran bagaikan gunung raksasa yang mampu menghancurkan apapun di bawahnya menjadi debu. Di bawah tekanan ini, bahkan jika itu adalah seorang ahli dari Ordo yang lebih kuat darinya seperti prajurit Ordo ke-10 pertengahan, mereka harus menghindari serangan. Dia tidak percaya Huang Xiaolong akan berdiri diam seperti sebelumnya, menerima serangan ini sepenuhnya. Huang Xiaolong menatap Lin Han yang menukik ke arahnya dari atas dengan wajah tenang. Kemudian, jari-jarinya mengepal dan menghantam ke atas, hanya sebuah pukulan sederhana yang bertabrakan langsung dengan serangan Lin Han. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara. Di depan mata penonton yang terkejut, teriakan menyedihkan Lin Han memenuhi udara dan siluetnya terlihat terbang menjauh, jatuh dengan kejam bahkan saat panggung pertempuran berguncang. Awan debu beterbangan di atas panggung. Tatapan mata beralih kosong ke tubuh yang tergeletak tak bergerak di atas panggung. Berakhir begitu saja, Lin Han memanggil roh bela dirinya, jiwanya berubah, memperlihatkan kemampuan roh bela dirinya, namun dia masih menyerang dan kalah. Keheningan itu berlangsung lebih dari selusin napas sebelum aula suci meletus dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berisik. Lin Han kalah. Dia kalah hanya dengan satu pukulan. Apa kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya? Ini terlalu menakutkan. Kerumunan itu pun terlibat dalam diskusi yang gila-gilaan, dan teriakan fanatik beberapa siswi semakin keras. Mayoritas dari mereka berspekulasi tentang kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Di bawah panggung, Chen Xiaojing menatap Lin Han yang tidak bergerak di atas panggung dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Memikirkan kembali nasihatnya kepada Huang Xiaolong untuk menantang Lin Han tahun depan, wajah tuanya memerah karena malu. Kelompok kecil siswa laki-laki yang menyimpan dendam terhadap Huang Xiaolong menutup mulut mereka rapat-rapat. Sun Zhang dan Xiong Chu sangat gembira melihat hasil ini. Akhirnya, Huang Xiaolong tumbuh dewasa. Tahun ini, Huang Xiaolong sekali lagi menjadi juara pertama di kelas. Legenda yang tak terkalahkan terus hidup. Bahkan setelah Huang Xiaolong turun dari panggung pertempuran, diskusi yang riuh masih terus berlanjut. Dari kejauhan, mata Zhou Teng berkedip saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Pemuda berwajah pucat di belakang Zhou Teng mencibir, aku tidak menyangka kekuatan Huang Xiaolong benar-benar mencapai level ini. Dengan kekuatannya, mungkin tujuannya tidak sesederhana mengambil tempat pertama di kelas. Seorang pemuda bertubuh gempal berkata dengan nada meremehkan, apa? Jangan bilang dia berani bersaing dengan kakak Zhou untuk memperebutkan posisi juara akademi secara keseluruhan. Pemuda berwajah pucat itu ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi Zhou Teng mengangkat tangannya untuk memotongnya, cukup, tidak perlu bicara lagi. Aura tajam keluar dari tubuhnya, tahun ini, tidak peduli siapapun itu, jika mereka berani menghalangi jalanku menuju posisi juara akademi secara keseluruhan minus mereka harus mati. Mati, niat membunuh di mata Zhou Teng membumbung tinggi saat dia menyatakan pendiriannya. Pemuda berwajah pucat dan para siswa yang berdiri di belakang Zhou Tong menggigil dalam hati. Setiap murid di pelataran dalam tahu bahwa Zhou Teng melakukan apa yang dia katakan, dan karena dia telah mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya menuju posisi juara akademi secara keseluruhan harus mati, maka, seseorang pasti akan kehilangan nyawanya. Zhou Teng tidak pernah mengingkari janjinya. Tak lama kemudian, hasil untuk pemenang juara pertama kelas 3 tahun ketiga diumumkan. Huang Xiaolong adalah juara pertama kelas 3 tahun ketiga, juara pertama kelas 2 tahun ketiga adalah seorang gendut bernama Rongguang, dan juara pertama kelas 1 tahun ketiga adalah Liu Meijun. Cosmic Star Academy memiliki 3 wanita cantik, Lilu, Chen Caixiu, dan sisanya Liu Meijun. Lilu adalah tipe yang imut dan lembut. Kecantikan Chen Caixiu membawa martabat yang mulia. Terakhir, kesan yang diberikan Liu Meijun kepada semua orang adalah keanggunan yang dingin, dan dia cantik seperti bunga teratai salju yang mekar di atas gunung bersalju. Kompetisi tahun ketiga sedikit berbeda dari tahun pertama dan kedua.
Pada 2 tahun sebelumnya, pemenang setiap kelas mengambil tongkat untuk menentukan giliran mereka sementara pemenang kelas tahun ketiga memasuki panggung pada saat yang sama dalam pertarungan sengit. Yang terakhir bertahan akan menjadi juara tahun ketiga. Juara tahun ketiga berhak menantang siswa pelataran dalam jika mereka tertarik berkompetisi untuk memperebutkan kejuaraan akademi secara keseluruhan. Huang Xiaolong, Rong Guang, dan Liu Meijun berdiri di 3 titik berbeda di panggung pertempuran, menciptakan formasi segitiga. Pertarungan belum dimulai, namun arus bawah yang mengalir di panggung sudah saling berbenturan, dan ledakan teredam serta percikan api terus-menerus keluar dari panggung. Seluruh perhatian aula suci terpusat pada ketiga orang ini. Bab 150, Delusi Telapak Tangan Ulat Sutra Es. Bab 150, Delusi Telapak Tangan Ulat Sutra Es. Huang Xiaolong berdiri santai di sisinya sementara Rong Guang dan Liu Meijun saling mengamati dengan waspada saat fluktuasi ki pertempuran melonjak di panggung pertempuran. Awalnya, murid terkuat dari kelas 3 adalah Liu Meijun dari kelas 1, seorang prajurit Ordo ke-10 akhir, diikuti oleh Rong Guang, seorang prajurit Ordo ke-10 akhir. Namun, tahun ini, seorang Huang Xiaolong muncul entah dari mana. Kuda hitam yang paling tidak terduga tahun ini. Kuda hitam yang mengerikan. Ketika perhatian orang banyak tertuju pada 3 orang di panggung pertempuran, tiba-tiba, cahaya menyilaukan dari Rong Guang dan Liu Meijun meletus hampir bersamaan saat keduanya mulai memanggil semangat bela diri mereka. Semangat bela diri Rong Guang adalah sapi bertanduk sudut. Tubuh sapi itu sepenuhnya putih dengan mata berwarna oniks, tetapi sapi bertanduk sudut ini sangat gemuk. Ia gemuk dengan tubuh yang gemuk dan hampir berbentuk bulat. Jelas terlihat gemuk di mana-mana yang dapat dilihat mata, sangat mirip dengan Rong Guang sendiri, memberikan kesan yang tidak sesuai ketika melihatnya. Dan semangat bela diri Liu Meijun adalah ulat sutra es. Kelihatannya lembut, dan ulat sutra es ini memancarkan cahaya biru dingin. Saat muncul, suhu di seluruh kuil suci turun drastis. Ini adalah Delusion Ice Silkworm. Namanya kedengarannya indah, tetapi semangat bela dirinya lah yang membuat orang menjadi pucat. Sebelumnya, Huang Wen dari kelas 3 tahun ketiga juga memiliki roh bela diri elemen es putih. Namun, dibandingkan dengan roh bela diri ulat sutra es delusi Liu Meijun, roh bela diri Huang Wen jauh lebih buruk. Fatih Rong Guang dan Liu Meijun langsung berubah jiwa saat mereka memanggil roh bela diri masing-masing. Setelah transformasi jiwanya, tubuh Fatih Rong Guang hampir berlipat ganda ukurannya saat lapisan lemak menonjol keluar dalam cahaya putih yang cemerlang. Sebuah tanduk bersudut yang mirip dengan roh bela diri sapi bertanduk sudutnya, tumbuh di dahinya. Tampaknya ada lapisan es berkilauan di sekitar Liu Meijun setelah jiwanya berubah, dan cahaya biru es berkilauan membuatnya tampak lebih cantik dan lebih dingin. Melihat aksi cepat mereka, Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua serang bersama. Baik Fatih Rong Guang maupun Liu Meijun bingung dengan ucapan Huang Xiaolong yang tiba-tiba. Serang bersama, si gendut dan si cantik saling bertukar pandang. Sebenarnya, sebelum naik ke panggung, keduanya memiliki ide untuk menyingkirkan Huang Xiaolong terlebih dahulu, karena Fatih Rong Guang dan Liu Meijun memiliki pemahaman tertentu terhadap kekuatan satu sama lain, tetapi Huang Xiaolong ini terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu sejauh mana kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Menurut pendapat bersama mereka, Huang Xiaolong merupakan faktor risiko terbesar dari semuanya. Pertama, hadapi Huang Xiaolong. Saling melirik, keduanya secara bersamaan berlari ke arah Huang Xiaolong untuk menyerang. Di bawah panggung, wajah Huang Min dan Huang Xiaohai menegang karena gugup menyaksikan adegan ini. Dan agak jauh dari sana, Zhou Teng menyeringai dingin menyaksikan kejadian di atas panggung. Bahkan ia harus waspada dan berhati-hati saat menghadapi serangan gabungan dari Rong Guang dan Liu Meijun. Ia menantikan bagaimana Huang Xiaolong akan menghadapi serangan mereka. Di bawah pengawasan orang banyak, serangan Rong Guang dan Liu Meijun mencapai Huang Xiaolong. Rong Guang memperlihatkan keterampilan bertarung jenis tinju sedangkan Liu Meijun menggunakan keterampilan pedang. Tinju itu diselimuti cahaya putih dan pedang itu menembakkan bola-bola sinar pedang yang memancarkan energi dingin. Tepat saat serangan itu mencapai dirinya, Huang Xiaolong bergerak. Kedua tangannya membentuk kepalan tangan, dan ki pertempuran melonjak saat dia meninju keluar, bertabrakan dengan mereka berdua dengan cara yang paling langsung. Astaga, gila, dua suara benturan yang khas terdengar, dan Rong Guang dan Liu Meijun berseru kaget saat tubuh mereka terhuyung mundur dengan canggung hingga ke tepi panggung. Liu Meijun bernasib sedikit lebih baik daripada Fatih Rong Guang, dia terhuyung-huyung tak stabil di tepi panggung, dan wajahnya sudah pucat pasi. Jelas dampak pukulan sederhana Huang Xiaolong telah melukainya. Gelombang desahan kaget memenuhi aula suci saat kerumunan menyaksikan serangan serentak oleh Rong Guang dan Liu Meijun. Tidak hanya tidak melukai Huang Xiaolong, keduanya berhasil dipukul mundur dengan mudah. Huang Min dan Huang Xiaohai menghela napas lega. Ekspresi tegang Chen Caixiu juga mengendur. Tak perlu dikatakan, Sun Zhang dan Xiong Chu menarik kegirangan melihat betapa kuatnya Huang Xiaolong. Wajah Zhou Teng menjadi gelap dan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Mengabaikan reaksi orang banyak, Huang Xiaolong menatap kedua lawannya, gunakan serangan terkuatmu. Serangan terkuat, sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di mata Rong Guang dan Liu Meijun. Serangan gabungan mereka dengan mudah ditangkis oleh Huang Xiaolong. Belum lagi Huang Xiaolong bahkan belum mengubah jiwanya, dia belum menggunakan kemampuan bela dirinya, atau keterampilan bertarung. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, cahaya putih berkilauan keluar dari tubuh Rong Guang seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Saat cahaya putih itu bertambah kuat, seberkas petir biru muncul di tubuh Rong Guang. Meskipun petir itu tidak tebal, namun tenaga yang terpancar darinya begitu mengerikan sehingga para siswa yang berdiri di dekat panggung langsung mundur karena panik.
Pada saat yang sama, cahaya biru es berkilauan di sekitar Liu Meijun yang mengembun menjadi mekarnya kepingan salju. Energi yang lebih mengkhawatirkan daripada sambaran petir Fatih Rongguang terus mengembun dan menumpuk di sekitar Liu Meijun. Ekspresi di bawah panggung menjadi muram. Keributan sebelumnya tiba-tiba terhenti, dan aula besar itu berubah menjadi sunyi senyap. Bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Semua orang tahu, serangan berikutnya adalah serangan terkuat Fatih Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun yang dipadukan dengan kemampuan jiwa bela diri mereka. Serangan gabungan dari kedua orang ini yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dapatkah Huang Xiaolong melawan mereka? Merasakan energi yang terkumpul di sekitar lawan-lawannya, Huang Xiaolong mengangguk penuh penghargaan dalam hati. Kekuatan mereka berdua memang patut dipuji jika mereka melawan lawan lain yang selevel. Mungkin tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan mereka secara langsung. Sayangnya, mereka bertemu dengannya. Alih-alih memanggil roh bela dirinya, Huang Xiaolong memanggil pedang Asura. Untaian energi hitam muncul, berputar-putar di sekitar tubuhnya saat aura pembantaian yang datang dari Huang Xiaolong semakin kuat. Matanya berubah menjadi merah tua dan sayap berwarna hitam legam menyebar dari punggungnya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong mengaktifkan tubuh linglong emas, kilauan emas mengkristal berkilauan di permukaan kulitnya. Petir tanduk sudut, telapak delusi ulat sutra es. Pada titik ini, suara Fatih Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun bergema di panggung saat serangan mereka melesat ke arah Huang Xiaolong. Kilatan petir yang tajam melesat keluar dari tanduk di dahi Fatih Rongguang, membelah angkasa. Energi berwarna putih yang menyilaukan membakar panggung seperti gelombang yang mengamuk di Huang Xiaolong. Sebuah telapak tangan terjulur dari Ice Beauty Liu Meijun bersamaan dengan teriakannya. Telapak tangan itu menembus ruang, membawa pelangi cahaya biru es yang terbang ke arah Huang Xiaolong. Ketika cahaya biru es ini melesat di udara, aliran udara di sekitarnya tampak tertidur lelap seolah-olah berada di dunia es biru. Huang Xiaolong tetap tenang bahkan saat dia melihat ini, semua orang melihatnya mengangkat kedua tangannya dan mengayunkan telapak tangannya. Tuhan mengikat telapak tangan, suara Huang Xiaolong bergema dari panggung. Kerumunan itu melihat dua bayangan telapak tangan kemasan yang tampak seperti cincin emas berputar ke arah Rongguang dan Liu Meijun. Kemanapun mereka lewat, serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar melayang di udara. Ya, kedua serangan terkuat mereka terhenti secara aneh di udara. Tidak bisa dijelaskan. Menyaksikan pemandangan ajaib ini, di panggung utama, Sun Zhang dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka secara serempak, di luar dugaan, tergambar jelas di wajah mereka. Sisanya di aula suci tidak bisa berkata apa-apa. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.